Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Pak. Kita kembali pada pertanyaan di segmen sebelumnya. Mencapai ketahanan pangan di tanah rawan bencana ini bukan persoalan mudah. Lalu seperti apa strategi Pemkab Jember untuk menekan resiko gagal panen dan juga bencana ini Pak? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan luar biasa yang memang harus saya sampaikan kepada semuanya. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak salah, itu pertanyaan top sekali. Jadi itu problem utama di kita. Jadi bagaimana kita mempertahankan pangan kita, pertanian ketahanan pangan harus bagaimana infrastruktur yang ada ya, sarana dan prasarananya harus linear dengan itu. Nah, Mbak Aci, di Jember ini kami saat ini kondisi existing terakhir ini kami ada 190 lebih itu bendungan kami rusak. Ya. Bendungan kami rusak 190. Dan dari kita di posisi letak geografis Jember, itu ada di lereng kaki Gunung Argopuro. Ini dari sini kalau Mbak Aci lihat sebelah kanan, lurus itu Gunung Argopuro. Kalau pagi hari bisa nampak kakinya itu. Dan itu Gunung Argopuro, hujan itu belum ada melakukan treatment penangkapan air hujan yang ada dari kaki Gunung Argopuro. Sehingga meluncur di bawah ada 3 kecamatan kami yang ada di kaki Gunung Argopuro. Ini adalah pertama dari risiko bencana. Makanya di Jember salah satunya kan Mbak Aci mungkin tahu ya, Bupati se-Indonesia ini rumahnya yang banjir kan rumahnya saya. Rumahnya saya, rumahnya Bupati Jember yang suka banjiran. Ini bagian bencananya itu. Dan itu setiap tahun pasti terjadi. Pasti terjadi. Ini saya ngomong begini ini bukan mendahului Gusti Allah, bukan. Tapi karena kondisi itu bisa dianalisis dan sangat mudah sekali untuk akan terjadi. Matematisnya seperti itu. Nah, di daerah kaki Gunung Argopuro ini Mbak Aci itu ada 190 bendungan yang memang kurang rusak dan itu mengairi ribuan hektar sawah kita. Dan itu sedang harus kita lakukan treatment. Dan selama ini dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ada perbaikan tapi tidak maksimal. Memang kondisi pemerintah Jawa Timur pun juga perlu membagi ya, dan anggaran-anggaran yang sangat terbatas, dan Pemkab Jember pun juga anggarannya juga terbatas. Maka yang harus dilakukan adalah yang selama ini aliran sungai itu, kita ada Sungai Jompo, Sungai Bedadung, ada Sungai Tanggul, dan juga ada Sungai Mayang di sini. Ada 4 sungai gede-gede di Jember ini. Ini yang punya kontribusi yang menjadi problem solving kegiatan pertanian kita. Nah, tidak ada sama sekali yang belum dilakukan adalah perbaikan bendung. Dan itu membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 265 miliar membutuhkan untuk itu. Dan tentunya ini tidak mungkin bendung-bendung itu akan diperbaiki oleh Pemkab Jember sendiri. Maka yang harus dilakukan khusus untuk pertanian, kami sudah bersurat. Kami bersurat lewat PUPR dan kami bersurat ke Ibu Gubernur dan juga ini kepada stakeholder juga kami informasikan. Tujuan kami bersurat agar kiranya bisa ini digendong bersama-sama. Karena tidak mungkin Pemkab Jember sendiri dalam waktu cepat bisa menyelesaikan hal tersebut karena keterbatasan anggaran. Maka hal itu harus segera dilakukan, sudah kami kirimkan kepada pemerintah pusat dan juga kepada Ibu Gubernur. Harapannya mudah-mudahan ada bantuan itu. Nah, treatment keduanya bagaimana? Kalau menunggu bendung nggak diperbaiki terus bagaimana untuk meningkatkan produktivitas? Kami arahkan, kami dengan teman-teman BMSDA, sumber daya air, itu mengarahkan posisi air yang bisa mengalir dengan treatment kita masang retaining wall sederhana. Dan itu tidak bisa bertahan lama untuk 1-2 tahun, nggak bisa. Karena itu tumpukan batu saja mengarahkan air bisa masuk ke pintu-pintu air kita yang bisa mengalir ke sawah-sawah kita. Ketiga, apa yang dilakukan? Kami punya tim yang dari sumber daya air ini ada para penjaga-penjaga pintu air. Itu yang akan menjaga dan merawat, memelihara dengan para petani gapotan untuk mengamankan air itu tadi, Mbak, untuk agar produktivitas itu air bisa mengairi ke luas lahan yang kita miliki. Yang kedua tentang bencana. Tentang bencana tentunya tadi pertanyaan 2 kan, tentang pertanyaan dan bencananya. Nah, sekarang tentang bencana. Bagaimana mentreatment bencana? Teman-teman BPBD, terima kasih kawan-kawan BPBD dan Dinsos sudah melakukan mitigasi bencana. Apa yang dilakukan mitigasi bencana? Menginformasikan kepada masyarakat sekitar daerah yang bakal terjadi bencana, itu sigap berlatih, mensosialisasi apabila terjadi bencana, lari evakuasinya kemana. Ini sudah dibuat pelatihan. Yang kedua,
kami dengan teman-teman dari TPHP, dari pertanian, itu menanam pohon-pohon. Menanam pohon-pohon sepanjang itu dengan teman-teman BBD, termasuk kawan-kawan Tagana, termasuk relawan-relawan bencana, menanam pohon-pohon yang memang nanti akarnya akar dalam, yang memang itu bisa mengurangi erosi yang terjadi di lereng sayap-sayap di dinding-dinding penahan yang ada di sepanjang aliran air. Yang ketiga juga kami menyampaikan kepada kawan-kawan juga di masyarakat terutama untuk memasang kentongan. Kentongan itu apabila terjadi apa-apa, kentongan itu dibunyikan supaya nanti kalau terjadi bencana mereka bisa melakukan sigap terhadap apa yang bakal terjadi. Yang berikutnya juga untuk bantuan terhadap teman-teman dari akademisi, juga dari provinsi tentang EWS, Early Warning System. Itu kita pasang beberapa titik untuk seandainya terjadi banjir naik, Early Warning Systemnya, EWS-nya itu bunyi seperti itu. Oke, Pak, selanjutnya Pak, selain tadi kan sudah dijelaskan krisis cuacanya itu tadi ya Pak ya, pupuk ini kan juga menjadi hal yang penting ya Pak untuk mencapai ketahanan pangan. Sejauh ini Pak, apa yang sudah dilakukan Pemkab Jember untuk menyuplai pupuk kepada para petani? Ya, tentunya ini di bulan, kalau nggak salah di bulan apa itu ya, bulan Mei kalau nggak salah, Maret, April kalau nggak salah ya, kami mendapatkan award dari Ibu Gubernur, kaitan Jember ini salah satu kabupaten yang mempunyai ketahanan pangan yang bagus. Nah, saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa award ini bahagia mendapatkan award, tapi di balik award ini juga memberikan peringatan kepada Pemkab Jember bahwa kalau kita Jember mempunyai ketahanan pangan yang dinilai mempunyai kabupaten yang mempunyai ketahanan pangan yang bagus, tapi ini tidak seiring sejalan, ini lemah sebenarnya. Ini sangat rapuh apabila nanti pupuknya tidak disiapkan. Nah, pupuk ini bermasalah di Jember ini karena memang keterbatasan pupuk yang ada. Bukan hanya Jember saja, beberapa kabupaten yang lain juga punya masalah. Dan kami harus sadar itu bahwa adanya award penghargaan ini memicu kami teman-teman semua untuk bagaimana kita problem tentang pupuk ini bisa selesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Bukan mengharapkan dari pupuk-pupuk dari luar saja, tapi kita internal Pemkab Jember harus mempunyai ketahanan pupuk. Makanya kami di tahun 2023, kami ada program dengan kawan-kawan OPD untuk membangun pabrik pupuk organik. Dan ini satu-satunya pabrik pupuk yang ada di seluruh Indonesia. Pemkab membuat pabrik pupuk sendiri, pabrik pupuk organik sendiri. Jadi kenapa semangatnya? Semangatnya adalah bagaimana kami ini Jember menjadi daerah yang punya lahan pertanian yang cukup besar. Kita punya terbesar ketiga Mbak Aci. Lahan pertanian kami di Jember ini se-Indonesia kami terluas ketiga se-Indonesia. Kami punya 86.000 hektar lahan pertanian di Jember ini. Maka kalau tidak diimbangi dengan pabrik pupuk, ini justru nanti akan tidak bisa, target tidak bisa terpenuhi. Baik. Itu Mbak Aci. Baik, Pak, produktivitas pertanian yang dapat menekan laju inflasi, kemudian ketahanan pangan tercapai, harga kebutuhan pokok juga terjangkau. Lalu apa bantuan selanjutnya yang akan diberikan oleh Pemkab Jember kepada sektor pertanian? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini.